Apa saya off aja dulu ya? Karena saya belum selesai menjelaskan, udah dipotong terus nih. Bukan, suaranya nggak stabil Kak Teddy. Nah, sekarang udah stabil sih. Tuh, nanti saya kembali ke Kak Teddy. Ini ke Kak Rocky dulu. Nggak stabil tadi suaranya. Saya nggak jelas. Apa tadi soalnya? Ya, tadi itu orang menjadikan selain media, tadi kan yang selain media, semuanya dalam satu kebingungan tadi. Ditambah lagi hukum yang tidak berpihak juga begitu. Karena Kak Teddy tadi mengatakan harusnya diproses hukum saja. Setelah terbukti baru ini. Tapi hukumnya sendiri orang meragukan sehingga semua juga pada jadi hakim sendiri begitu. Orang meragukan atau Mbak Rahma meragukan? Jangan mewakili orang lain. Ya, buktinya yang berpendapat Sunni saya kan mewakili juga dari yang narasi yang ada begitu ya. Nah, artinya begini, kita ngebangun narasi itu harus jelas juga bahwa dianggap pihak sebelah kebal hukum, nah boleh saja. Tapi kalau sudah menjudge bahwa itu misalnya kebal hukum, itu jangan. Karena itu sudah mengarah ke... Oke, kesannya seperti kebal hukum. Jadi ada masalah keadilan juga ini Kak Rocky. Iya, ya kesan itu kan pembuktiannya sedang berlangsung. Dan tanpa pembuktian pun orang udah nggak peduli memang. Jadi soal saya atau soal yang saya tangkap adalah upaya untuk membelah masyarakat itu juga nggak dipedulikan. Karena saya terangkan tadi, isu semacam ini juga besok berhenti kan. Tetapi isu tentang Omnibus Law itu jalan terus. Isu tentang undang-undang ideologi jalan terus. Jadi fokus masyarakat tetap pada soal-soal itu. Yang jadi kausa seleber hari ini adalah isu tentang Gibran. Ada interupsi sedikit soal klepon, tapi nanti juga balik lagi ke situ. Jadi sebetulnya relevansinya juga hilang dengan sendirinya. Karena itu yang buat juga ya percuma. Karena dia mau alihkan isu, fokus masyarakat tidak lagi pada ini. Ini cuman ya sedikit mainan kecil, menjelang orang tidur ya ingat telepon dia ketawa. Tapi besok dia bangun pagi dia lihat WA mama, udah hilang tuh tetap fokus orang pada injustice di dalam pembuatan kebijakan itu. Tapi Kak Rocky, siapa sih yang dibalik semua ini? Itu tadi Syahganda tahu dengan sempurna karena dia bagian dari metode untuk mengintai secara teknologi. Dia punya pengetahuan teknologi untuk tahu siapa kan. Tapi kalau kita tahu juga siapa, mau diapain? Kan Teddy juga benar tadi ya, motifnya apa itu ya udah. Tapi baik itu ada motif maupun tidak ada motif, baik dia yang siapa itu punya nama atau tidak punya nama, itu isu yang akan lenyap di bawah angin malam nanti. Karena apa tadi? Dengar dulu. Karena fokus orang nggak di situ sebetulnya. Fokus orang ada di Solo per hari ini. Itu yang akan berlangsung lagi. Fokus orang ada di Undang-Undang Omnibus Law. Anda bayangkan misalnya, Omnibus Law itu seharusnya udah lenyap kan sebagai isu. Tiba-tiba balik sebagai isu. Artinya, sense of justice rakyat itu nggak bisa lagi diselewengkan dengan isu-isu receh kayak telepon begini kan. Jadi percuma yang bikin juga, nanti juga dia akan cari yang lain lagi. Tetapi saya tetap menghitung skala politik kita sudah berubah dari isu yang kampret segala macam. Orang nggak, itu mainan kecil. Karena orang sekarang fokus pada soal kesulitan ekonomi itu. Dan orang tidak akan berhenti untuk menagih keadilan kendati dalam suasana protokol kesehatan. Yang demo itu dia nggak peduli lagi mau pakai masker nggak pakai masker, karena dia anggap undang-undang COVID itu, undang-undang Omnibus Law dan Perpu COVID dan kemudian jadi undang-undang, itulah sumber persoalan. Kak Syahganda sependapat bahwa saat ini memang isu-isu semacam yang sering dihembuskan oleh golongan tertentu begitu ya, kelompok-kelompok begitu ya, ada radikal, ada khilafah, ada terorisme, syariah, ada bla bla bla. Itu sekarang sebenarnya sudah tidak laku. Publik sudah tidak di situ fokusnya, kata Kak Rocky tadi. Ya kan gini ya, mungkin susah kalau kita nggak sama-sama cerdas dalam memahami soal rakyat. Jadi saya ini kan bisa berpikir dengan Rocky misalkan sejalan ya,
Itu karena sama-sama memahami. Saya sudah 3 kelompok pendukung Jokowi dari kalangan aktivis ya, bukan dari kalangan biasa, aktivis-aktivis segenerasi saya. Itu sudah menghubungi saya untuk mereka itu mau menunjukkan oposisi terhadap Jokowi, ya, termasuk tadi sore dengan salah satu kelompok aktivis yang mempunyai pengaruh sangat besar di Jakarta yang kemarin dukung Jokowi. Mereka mau tarik diri, ya, mau mengkritik Jokowi. Ini kenapa ya orang-orang yang memahami rakyat baik di kubu Jokowi maupun di kubu kemarin non Jokowi ini pada akhirnya sadar bahwa beban nasional ini sudah beyond our capacity to solve the problem. Kita udah nggak mampu. Saya itu bagian daripada gerakan dari zaman Soeharto dan tahun 98 saya mengalami itu hidup tuh susahnya bukan main. Itu 98. Ya. Tadi saya tanya sama guru politik saya, Dr. Hariman Siregar, Bang, ini 98 sama sekarang bedanya apa? Ya mungkin 100 kali lebih dari tahun 98, kata Hariman. Ya. Tahun 98 kita masih dapat dana dari IMF, ya, 50 miliar dolar. IMF membail out semua utang-utang kita, tentu utang-utang swasta sebenarnya, kemudian diambil alih oleh negara, jadi utang negara, jadilah BPPN. Tapi dulu masih kita punya aset yang orang asing juga masih melirik, itu satu. Yang kedua, IMF masih punya uang. Sekarang IMF ini diantri oleh 160 negara dan 62 sudah disetujui oleh IMF, itu bantuannya cuma rata-rata 0,35 miliar dolar. Bayangkan dulu kita 50 sampai 75 akhirnya miliar dolar, kalau sekarang cuma rata-rata dunia ini dikasih IMF 0,35, tidak sampai 1 miliar dolar. Itu IMF. Yang Sri Mulyani itu penghamba IMF, ya, dan dia ternyata tidak bisa mengakses IMF. Tapi IMF, kita masih punya banyak aset ini, Kak Syahganda. Tunggu dulu. Ini yang jadi lembaga-lembaga multilateral, multilateral, ya. Multilateral itu tidak punya uang. Yang kedua, kalau kita bicara negara antar negara, ini semua negara juga, ya, itu nggak punya uang karena semua negara itu uangnya hanya cukup untuk ngurus negaranya masing-masing kalau dia kaya. Yang ketiga, problem pokok kita, Kementerian Pertahanan ya sudah mengumumkan cadangan beras kita cuman cukup 2 bulan. Itu resmi. Cadangan beras kita cuman cukup, maka Jokowi sibuklah mau bangun di Kalimantan tuh food estate yang dari zaman Pak Harto itu gagal karena apa? Kosnya sangat besar karena bukan seperti di Pulau Jawa bisa tanam padi. Di Papua kita punya sagu, tapi orang Papua sendiri sudah nggak makan sagu, orang Papua makan beras. Maka 2 bulan dari sekarang negara ini sudah kesulitan beras. Ada berasnya di mana? Nggak ada. Vietnam sudah stop impor beras, Thailand sudah stop impor beras, mereka simpan semua. Apa kita mau impor gandum? Yang impor gandum makan Indomie kuat kalau perutnya masih bagus. Kalau perutnya udah setua saya, nggak bisa, dia sakit mah. Kalau kebanyakan makan Indomie. Ini situasi nasional ini, ya, itu diketahui oleh para elit-elit yang mengurus negara. Ya mungkin asumsikanlah Jokowi, dia masih mengurus negara. Tiba-tiba dia tahu, dia bingung. Kok negara di masa pandemi sulitnya begini? Akhirnya Jokowi stres, ya, seperti yang dia tunjukkan kemarin, maki-maki menterinya, marah-marah, itu kan karena udah stres. Stres ini tahan sampai kapan? Ya, ini yang kita nggak tahu. Nah, rakyat itu jadi sebenarnya sekarang, ini kita nggak tahu meledaknya kapan. Tapi percayalah sama saya, karena saya mantan ketua serikat buruh, dan buruh saya itu ada di kabupaten-kabupaten yang banyak masa buruhnya. Dan saya itu yang mengorganisasikan pertama kali Serikat Tani ya di Jawa Barat yang anti Soeharto dulu. Jadi saya tahu di bawah ini orang itu tinggal menunggu kelaparannya. Kapan rakyat kelaparan? Dan kelaparan itu nggak bisa diselesaikan dengan Klepon. Apalagi klepon, apalagi pertengkaran. Nah, inilah situasi kita. Jadi klepon ini pasti hilang karena apa? Orang-orang yang di medsos itu kebanyakan masih punya duit, mungkin yang 20% dari masyarakat kita, tapi di bawah ini, percayalah sama saya,
ini tinggal menunggu ledakan, ya, menunggu ledakan dahsyat, itu yang disebut katastrofik. Ya. Kalau katastrofik waktu di Rusia, zaman-zaman awal Lenin masuk ke Rusia setelah revolusi Bolshevik, itu ada pertanyaannya, what is to be done? Orang Rusia itu pintar-pintar, dia berpikir what is to be done. Nah, kalau orang Indonesia ini, elit-elitnya ini, mohon maaf, ya, dia itu masih belum cinta sama rakyatnya, ya, sehingga dia tidak ngerti what is to be done. Jadi tidak berpikir bagaimana menyelamatkan bangsa. Bangsa itu satu-satunya tugasnya negara ini adalah untuk memperhatikan orang pengangguran bisa makan. Cuman itu sebenarnya negara pentingnya. Yang lain-lain nanti negara pentingnya yang kedua. Nah, inilah situasi sekarang, orang bakal kelaparan, ya, uang kita nggak ada, akan terjadi ledakan sosial. Jadi klepon-klepon ini, yang memainkan klepon ini, siapapun saya himbau, ya, bahwa Anda pasti tidak mungkin lagi bisa bermain seperti awal-awal Jokowi berkuasa. Sekarang the game is over. Kita harus insaf bangsa ini, ya, kembalilah kepada kiblat bangsa, itu aja. Baik, ini menarik Kak Syahganda, saya ingin ke Kak Teddy ya. Tadi dikatakan oleh Kak Syahganda the game is over gitu loh. Nggak bisa lagi main isu-isu klepon dan sejenisnya begitu. Tetapi pertanyaan saya ke Kak Teddy ini lebih bersifat pribadi ini ya. Karena saya ikut juga nih akun-akun medsosnya Kak Teddy ya, Twitter, Instagram begitu kan. Kok kenapa di tengah situasi seperti yang digambarkan Kak Syahganda tadi, kok postingan dari Kak Teddy ini lebih banyak ke isu-isu yang tadi itu, kalau nggak khilafah, radikal, ya itu lagi. Ini kenapa sih dia lagi begitu Kak Teddy? Ada apa sih Kak Teddy? Jadi gini ya, sebelum saya masuk kembali ke telepon, saya mau cerita begini nih, bahwa saya nonton film G30 SPKI, ya, itu tahun berapa itu dibuat itu? Itu salah satu tokoh di sana itu mengatakan zaman sekarang susah, sangat susah. Artinya 30 tahun atau 40 tahun lalu setiap masa itu selalu mengatakan zaman lagi susah. Tahun 80-an pasti akan ada yang begitu. Pemerintah tidak begini, tidak begitu. Tahun 90 sama, 2000. Jadi setiap zaman, setiap presiden itu selalu ada yang namanya para pengamat-pengamat yang mengatakan, wah, sudah waktunya negara pemimpin ini turun, sudah akut, rakyat sudah semakin sulit. Tapi berganti presiden lagi, setiap saat ada gitu. Dan jadi kalau kita mau nanti 20 tahun kemudian akan ada para pengamat yang mengatakan hal yang sama dengan 40 tahun lalu. Jadi kalau kita bicara begitu, buat saya ya biarkan saja, nanti kan 20 tahun kemudian akan ada pengamat lagi yang mengatakan hal yang sama. Ini hanya berulang aja. Karena memang hidup itu kan tidak harus semuanya ada di atas. Harus ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Jadi kalau kita mau bicara kesempurnaan itu hanya di sinetron kan, kita bukan di sinetron sekarang ini. Nah, itu kalau saya mau menanggapi mengenai kesulitan di negara ini. Setelah Jokowi nanti akan ada lagi yang mengatakan hal yang sama. 50 tahun kemudian akan ada lagi yang mengatakan hal yang sama. Kita sudah nggak ada mungkin. Nah, balik ke telepon, saya dari tadi belum diberi kesempatan nih bicara nih. Telepon itu bisa jadi memang ada orang iseng. Dan ketika ditampilkan itu, memang itu hal yang unik gitu. Coba kita lihat sekarang di channel Sarita TV gitu. Berapa banyak penontonnya? Tapi coba ngelihat, ada orang ngevlog, sembarangan saja ngevlognya, motong-motong apalah gitu ya, mainan, itu bisa sejutaan yang nonton. Artinya apa? Hal yang remeh-temeh itu lagi disenangi sama masyarakat kita. Saya pribadi nih, saya bilang, saya tidak pernah menonton di YouTube itu tentang berita-berita politik. Saya menonton, kalau tidak mesti disebutin nggak apa-apa sih nih ya. Saya nonton kalau enggak Tonight Show atau Sule, saya nonton itu.
Jadi Pokoknya yang ringan-ringan saja ya. ya saya yang ada di dalam perpolitikan ini pun itu senang yang recehan. Bukan recehan ya, tapi senang yang hal-hal yang unik, yang lucu. Nah, masyarakat kita itu melihat itu lucu. Jadi soal telepon ini ketika diangkat, saya saja ngelihat lucu juga ya. Makanya saya bikin lucu-lucuan juga. Nah, akhirnya itu diarahkan menjadi anti-Islam dan segala macam. Mungkin yang buat itu kaget juga, waduh, kok jadi panjang begini gitu. Dia tidak menyangka kok ini bisa sampai viral gitu. Baik. Jadi buat saya sih tidak ini. Nah, kalau pertanyaan tadi mengenai kenapa soal bicara radikalisme dan segala macam, nah ini pertanyaan yang bagus. Jadi begini, saya harap nanti next kalau bisa Mbak Sarita mulai ngangkat mengenai pilkada langsung. Ya. Pilkada langsung ini adalah biang keladi perpecahan negara ini. Perpecahan negara ini karena masyarakat kita ikut dalam perlombaan. Coba kita lihat ya, ini sebelum saya masuk ke mengenai khilafah dan segala macam ya, radikalisme. Dalam sebuah keluarga itu terjadi gontok-gontokan karena beda pilihan. Untuk ya pilkada saja ya. Dalam setahun di sebuah daerah itu berkali-kali pilkadanya. Ada gubernur, ada wali kota, yang lain. Soal pilkada nanti tema lain ini Kak Teddy. Kita masih ini. Nyambung dengan yang saya katakan tadi nanti. Nah, baru kita bisa ngelihat di grup-grup keluarga, grup WhatsApp, grup macam-macam itu pecah gara-gara pilkada. Bukan kita nggak bicara DKI ya. Dari 10 tahun lalu itu sudah begitu. Ya, bahkan saya waktu dulu berkunjung ke berbagai daerah mengenai pilkada, saya ikut turun di pilkada, itu tetangga saling pukul hanya gara-gara beda pilihan, itu banyak terjadi. Baik. Nah, sehingga membuat ada tumbuh yang namanya kelompok-kelompok yang memang menginginkan negara NKRI ini tidak ada, tumbuh. Kenapa mereka tumbuh? Karena begini nih, calon kepala daerah itu dia tidak peduli mau siapapun, yang penting dia dapat suara. Maka dia tidak mungkin akan menghajar kelompok-kelompok yang anti terhadap NKRI karena itu potensi suara. Maka dirangkul, diberikan tempat, diberikan ruang. Setiap saat kelompok-kelompok itu dibangkitkan di berbagai daerah sehingga mereka menjadi besar. Sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah terlalu berlebihan ketika saya membicarakan mengenai hal itu? Apakah berlebihan saya membela negara saya? Baik. Kalau ini dianggap berlebihan, saya tidak peduli. Karena bagi saya, inilah selama saya masih hidup, saya akan membela negara ini sampai kapanpun. Baik. Dari kelompok itu. Baik. Makanya, walaupun saya orang partai, ya, saya melihat bahwa tidak ada keuntungan sama sekali pilkada langsung ini. Pilkada langsung adalah biang dari kehancuran NKRI ini. Baik, saya bahkan ada juga yang ini. Ya, ini kita waktunya terbatas juga di Kak Teddy ya. Saya menjawab sehingga ya muncullah berbagai riak-riak ini. Sehingga yang namanya telepon, saya balik lagi ke awal. Kalau seandainya diangkat oleh kelompok oposisi, maka tidak akan ada pernyataan bahwa ini untuk anti-Islam. Baik, kita sudah saya paham. Ya, saya sudah bisa menangkap maksudnya. Tapi sekarang saya beralih ya, saya ke Kak Rocky tadi itu ya, bahwa sebenarnya apa yang digambarkan Kak Syahganda tadi itu sebenarnya biasa itu, siapapun istilahnya menurut Kak Teddy tadi, sebenarnya siapapun presidennya selalu kita lagi susah, kita akan semua akan seperti itu. Benarkah kondisi kita nanti kalau presidennya bukan Jokowi misalnya ganti, nasib kita juga akan begini lagi begitu? Seperti itu Kak Rocky? Enggak lah, kan enggak mungkin kan.
hal kedunguan itu berlangsung terus kan, nggak mungkin, harus ada stoppernya pasti. Paling nggak dalam intensi orang akan hentikan kedunguan itu. Salah satu klepon jadi bahan olok-olok. Dan kita mengolok-olok klepon, tapi kita diolok-olok oleh kawasan Asia. Saya baca media sehari kemarin itu. Asia Times. Asia Times menulis berita begini. Judulnya. How to rob bank and get away in Indonesia. Ya, saya baca juga itu. Ya, bagaimana merampok bank dan kabur dari Indonesia. Jadi Asia Times kasih semacam kisi-kisi, gini loh sistematika merampok bank, terus dada-dada keluar dari Indonesia. Jadi Joko Chandra jadi bahan untuk mengolok-olok Presiden Jokowi sebetulnya. Joko dipakai untuk mengolok-olok Joko yang lain. Kan itu pesan internasional kan. Jadi olok-olok itu lebih berbahaya daripada si klepon tadi. Karena dunia internasional menganggap gila Indonesia. Gampang betul ngerampok. Di depan mata Joko yang presiden, Joko Chandra yang maling itu, dada-dada. Gue udah rampok ya, gue balik ya. Itu satu berita ya. Berita kedua, juga saya baru baca tadi pagi itu. US 7th Fleet, armada ke-7 Amerika yang beroperasi di Pasifik, yang pangkalannya ada di Jepang, di Yokosuka itu. Beberapa hari lalu latihan militer bersama tentara Jepang dan Australia itu. Jadi ada eskalasi di Cina Selatan. Indonesia nonton itu. Padahal kita ada di depan mata kita problem ancaman keamanan. Itu yang disebut sebagai gangguan terhadap harga diri bangsa kan. Mestinya itu bukan soal telepon yang dibela. Nah sekarang pertanyaan publik, berapa jumlah peluru kita kalau terjadi perang di Cina Selatan? Kita tahu Pak Prabowo belum bisa belanja ke Amerika karena ada problem macam-macam. Mungkin ada hambatan karena masa lalu segala macam. Kita nggak bisa belanja peluru untuk bersiap-siap menangkal serangan atau imbas dari serangan ketika US 7th Fleet itu melakukan maneuvering di Cina Selatan. Kita nggak punya peluru. Oleh karena itu saya anggap klepon ini disiapkan untuk mengganti peluru yang kita nggak bisa. Jadi senjata-senjata serbu kita akan dipasang klepon sebagai peluru itu. Di situ olok-olok terbesar yang bisa kita baca hari ini. Jadi si pembuat hoax itu mengingatkan kita bahwa oke, kita nggak bisa belanja senjata, nggak bisa belanja peluru, karena itu Departemen Pertahanan atas usul penggunanya ABRI itu mungkin belanja di tempat lain, tidak ke Amerika. Nah, untuk mencegah kekurangan peluru, dibuatlah klepon-klepon ini. Jadi kita akan bertempur dengan peluru klepon. Nah, di situ kekonyolan Republik ini. Ini menarik mungkin ditambahkan Kak Syaganda bahwa kita masyarakat kita saling olok mengolok. Ya, ini ke Kak Syaganda dulu, kita giliran. Kita nanti saya nanti ke Kak Teddy. Amerika, Pak Prabowo dan masa lalu itu apa maksudnya? Nanti saya kembalikan lagi. Tapi saya ke Kak Syaganda dulu, kasihan udah ngantri Kak Syagandanya. Ya, yang menarik tadi kata Kak Rocky ya, bahwa atau pertanyaannya dialihkan ke Kak Syaganda. Anda sependapat juga bahwa memang Prabowo ada masa lalu tidak bisa belanja peluru sehingga nanti pelurunya pakai klepon. Begitu Kak Syaganda. Prabowo lagi ini. Prabowo kan udah masa lalu ya saya pikir ya. Maksudnya bahwa pertahanan kita dalam kondisi panas seperti ini akan terjadi gangguan keamanan. Kita persediaan ketahanan kita tidak bisa peluru, tidak bisa belanja peluru begitu, amunisi ke Amerika karena ada masalah dengan Prabowo-nya begitu, atau masalah lain. Ya, saya pikir kan kita memang kalau saya ya dari sisi bacaan-bacaan saya, kita kan memang seperti kata Sekretaris of State Amerika ya Pompeo ya,
bahwa kita itu lean on RRC. Jadi bersandar pada RRC bangsa ini. Ya, sampai-sampai kita menyerahkan rakyat kita untuk produk percobaan dari vaksin COVID-19 yang diproduk oleh RRC tanpa kita mengetahui fase 1, fase 2. Ya, itu kan ngeri ya. Ya mudah-mudahan kalau saya mengikuti pemimpin saya Haris Rusli Moti, kalau bisa Pak Jokowi dan kabinetnya duluan lah yang dicoba untuk memakai vaksin yang dari RRC ini sebagai relawan. Nah, itu apa tuh? Itu anti COVID apa anti stupid? Ya vaksin anti COVID katanya, ya kan? Oh, bukan anti stupid. Padahal ya kalau kita tadi Prabowo, ya memang Prabowo, ya kita emang nggak punya uang, ya. Dalam masa-masa kita tidak punya uang, tidak punya anggaran ini, ya sampai urusan rekening-rekening negara pun masuk ke kantong-kantong rekening pribadi ya, termasuk Prabowo, termasuk si Menteri Agama dan ada 5 itu ya. Itu memang kita ini kesulitan uang, jadi nggak mungkin kita bisa ada senjata. Ya kita emang harus bersandar. Nah sekarang kelihatan kita bersandar pada RRC, ya itu ambil aja resiko itu kan. Jokowi sebagai pemimpin dia mau bersandar, zaman Soekarno juga bersandar pada Peking, makanya kita dulu punya namanya poros Jakarta Peking. Nah kalau yang presidennya Rocky Gerung, saya pikir kembali ke cita-cita Indonesia ini bebas aktif, ya tapi ini kelihatan sekarang porosnya Peking. Nah apalagi yang mau yang ini saya udah bingung nih menjawab, karena sebenarnya kita semua udah tahu persoalan. Ada yang spesifik apa ya? Tapi begini Kak Syahganda, mungkin saya tambahin sedikit. Kak Syahganda menggambarkan begitu complicated, begitu serius masalah yang kita hadapi. Tapi seperti kata Kak Teddy tadi, sebenarnya masyarakat kita itu tidak peduli. Kita hanya fokus ke hal yang remeh-temeh saja. Misalnya kalau kata Kak Teddy di YouTube aja saya nonton yang ringan-ringan saja. Ini kan saya kan tidak, saya ini dokter. Kalau nggak percaya dokter saya boleh dicek di UI. Ya. Saya ini sekolah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Ya, saya bukan main-main. Jadi kalau saya ini ngomong ini, saya tidak bisa menghindari daripada jejak omongan saya ini sebagai seorang akademisi. Ya, ini nggak main-main. Yang saya amatin itu Jokowi. Saya mengamati Jokowi ketika dia memaki-maki menterinya semua. Jokowi mengatakan kalian tidak kerja keras, tidak extraordinary. Sudah tahu masa sulit, masih biasa-biasa saja. Apakah ini omongan saya? Ini kan observasi aja terhadap yang memerintah. Yang kedua, Sri Mulyani sebagai menteri yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara, dia bilang saya tidak bisa tidur. 7 hari seminggu, 24 jam sehari saya kerja. Ya. Itu jadi orang memang, kalau orang bilang sekarang tidak ada krisis, tidak ada bahaya, ya itu silahkan. Ini kan saya harus mempertanggungjawabkan kadar intelektual saya. Saya melihat bahwa sekarang ada krisis. Jadi kalau orang nggak merasa ada krisis, biasa-biasa aja, ya itu berarti tidak paham situasi. Baik, saya langsung ke Kak Teddy ya. Ini Kak Teddy melihat penjabaran dari Kak Syahganda tadi betapa kritisnya ya situasi di tanah air saat ini. Anda percaya tidak Kak Teddy? Kan saya dari awal mengatakan, makanya jangan selalu tuh mengarahkan seolah-olah hitam dan putih. Saya mengatakan bahwa di setiap rezim, di setiap masa itu ada yang namanya kesulitan, ada yang namanya orang yang di masa sulit ini kayak sekarang nih COVID. Ada beberapa orang melihat ada peluang dan berhasil. Ada yang memang dalam keadaan jatuh. Dan itu ada terus di setiap zaman, di setiap rezim. Maka jangan bilang lihat hitam dan putih. Apakah saat ini biasa-biasa saja keadaan di negara kita? Ya enggak. Wong sampai menterinya aja juga sudah mengatakan hal yang sama kok, bahwa memang tidak kondisi negara kita tidak baik. Tapi kan bukan berarti menyerah. Artinya kondisinya memang tidak baik. Maka akan diambil langkah-langkah sebagai pemerintah, mereka harus melakukan langkah A, B, dan C agar supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Ada cara-cara yang mereka lakukan. Bukan berarti bahwa saya ngerasa
wah saya nggak ada masalah buat saya masih bisa minum wine kayak Bung Rocky, saya masih bisa kemana-mana. Bukan berarti apa yang saya rasakan bisa dirasakan oleh sama dengan dirasakan yang lain, tidak. Yang lain mungkin sangat sulit hidupnya. Jadi jangan dilihat hitam dan putih. Memang kondisi sekarang memang begini. Tapi yang saya jelaskan tadi bahwa di setiap rezim itu ada yang begini, ada yang di atas, ada yang di bawah. Karena hidup ini nggak mungkin semuanya di atas. Dan ini adalah sebuah perjalanan negara kita yang dari masa kemerdekaan sampai hari ini, bahkan 50 tahun kemudian, itu akan ada masalah seperti ini. Akan ada yang ada yang makmur, ada yang tidak. Baik. Jadi memang kalau di Bang Syahganda bilang bahwa dalam kondisi yang tidak baik sekarang ini, ya iya. Baik. Ya harus kita akuin. Nggak boleh juga kita bilang bahwa saya bisa happy terus saya anggap negara ini baik-baik saja, ya nggak juga. Gitu. Baik, ini yang terakhir ya, kita akan tutup ya. Saya ke Kak Rocky ini yang terakhir, mungkin Kak Rocky kesimpulannya mungkin ya, mengapa masyarakat begitu termakan isu kelepon ini, karena tadi itu kata-kata ini bahwa kita memang suka yang remeh-temeh begitu ya, karena justru isu kelepon inilah yang remeh-temeh, nonton YouTube yang remeh-temeh, baca buku Doraemon mungkin atau apa begitu ya, yang remeh-temeh pokoknya. Nah, isu pun yang kemakan adalah isu yang remeh-temeh, seperti itu Kak Rocky. Ada isu yang tidak remeh-temeh tapi ditanggapi secara remeh-temeh oleh Presiden. Yaitu tadi soal konstatasi Sri Mulyani bahwa minus growth itu pasti terjadi. Dan sudah terjadi di semester 2. Lalu Presiden bilang begini, ini juga ada di koran tadi. Nanti semester 3 harus tumbuh positif itu. Kalau tidak tumbuh positif, saya tidak mengerti lagi. Ini ucapan Presiden loh. Jadi Presiden itu sama seperti dia perintahkan COVID itu. Vaksinnya mesti selesai dalam 3 bulan. Sekarang dia perintahkan hal yang sama. Seolah-olah Indonesia itu bisa mendikte dunia. Dunia drop. Singapura minus 40. Presiden nggak mau terima itu sebagai fakta. Menteri Keuangannya bilang nggak mungkin tiba-tiba dari minus semester kuartal ketiga nanti langsung plus. Para peneliti vaksinologi bersikeras bahwa tidak mungkin dalam 3 bulan ditemukan. Nanti Presiden akan bilang, oh kalau begitu saya nggak tahu, saya nggak percaya lagi apa yang terjadi. Jadi Presiden sendiri menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi buat apa kita mengulas soal-soal yang remeh-temeh itu? Kalau Presiden pun hal yang remeh-temeh dia nggak paham, yaitu bahwa ekonomi tidak akan tumbuh, bahwa vaksin tidak mungkin ditemukan dalam 3 bulan ke depan. Jadi itulah keadaan kita. Dan kita ingin dan harus pastikan bahwa yang semacam ini, ketidakmampuan semacam ini tidak boleh terjadi di masa depan. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi? Ya jangan bikin pagar yang hanya memungkinkan 2 kandidat bersaing. Jadi kesalahannya ada pada kedunguan partai-partai yang memaksakan threshold supaya cuma terjadi 2 petanding. Ini klepon yang sesungguhnya, yaitu threshold itu ada klepon yang sesungguhnya tuh. Baik. Yang terlihat presidensial threshold ya. Memang itu intinya. Sehingga Dan rakyat ditinggalkan dengan tanpa pilihan gitu ya. Hanya itu. Jadi kalau masih ada presiden threshold, maka kita akan masuk lagi dalam kedunguan yang sama. Itu aja. Dihadapkan jadi bisa dengan pilihan bisa nggak kita keluar dari seri kedunguan ini? Bisa. Kapan? Besok kalau presiden threshold dicabut, pasti akan ada kompetisi itu. Baik. Gitu Baik. cara melihatnya itu. Baik, ini tidak terasa sudah hampir 1,5 jam loh kita ngobrol ini. Oke. Ya, terima kasih. Soal threshold itu nanti Ya. saya akan bahas karena yang disampaikan Om Rocky Gerung itu salah besar. Nanti ya di episode selanjutnya. Terima kasih ini Kak Teddy ya sudah bergabung. Itu anaknya udah cari-cari tadi ya. Kemudian ada Kak Syahganda, terima kasih. Kak Rocky katanya mau naik gunung. Ya langsung berangkat ya habis ini. Yang pasti terima kasih juga yang sudah mengikuti diskusi kita kali ini. Mungkin ini yang perlu kita catat agar
tadi itu, sudah berhentilah kita saling mengolok-olok bangsa sendiri ya. Karena tanpa kita sadari ternyata justru kitalah yang menjadi olok-olok di dunia internasional. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Terima kasih.